Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini kami ingin membahas dan memaparkan tentang 3 praktikum yang akan dilakukan mulai dari 3 minggu kemarin, mulai dari praktikum korosi, praktikum redox, dan juga praktikum self volta. Nah, sebelum kami memaparkan 3 praktikum tersebut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Grace Natalia Buta-Buta. Saya Julia Martina. Saya Ania Rafika. Saya Bahwa. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan pemaparan tentang praktikum yang pertama, yaitu praktikum korosi. Check it out. Assalamualaikum, shalom, selamat pagi, siang, sore, malam Bu. Baik, sekarang kami akan memaparkan hasil praktikum kami mengenai korosi pada besi. Nah, sebelum itu kami akan menjelaskan alat-alat dan bahan-bahan yang kami gunakan selama praktikum korosi pada paku. Nah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kita gunakan selama praktikum. Yang pertama itu adalah gelas 12 buah, paku 12 buah, air bersih, air laut garam, air cuka, air oli, lalu ada plastik yang enggak berwarna, lalu ada karet gelang atau enggak karet rambut, lalu ada kertas label. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil praktikum tersebut. Nah, hasil dari praktikum tersebut dapat dilihat bahwa paku yang tidak terjadi korosi atau tidak terjadi perkaratan adalah paku yang tertutup dan tidak terkena air. Lalu ada paku yang terbuka maupun tertutup yang terendam oleh oli. Nah, hal tersebut terjadi karena paku ini tidak terkontaminasi oleh air dan larutan yang mengandung oksidasi yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah cara pencegahannya nih. Nah, pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari perkaratan ini adalah yang pertama, antara lain itu ada melakukan pengecatan, lalu ada tin plating, lalu ada melapisi dengan oli. Nah, berikut adalah hasil pemaparan kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya adalah pemaparan tentang praktikum yang kedua, yaitu praktikum self volta. Check it out. Halo Bu, perkenalkan nama saya Grace, saya Lania, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan memaparkan tentang praktikum self volta yang telah kami lakukan beberapa minggu lalu dengan memanfaatkan lemon sebagai baterai buah. Tanpa berlama-lama lagi, Lania akan menjelaskan tentang alat dan bahan beserta langkah-langkah cara kita membuat baterai buah menggunakan lemon. Jadi alat dan bahannya yaitu 4 buah lemon, 4 buah paku besi, 4 buah uang 500 gram, cutter, kabel sepanjang 1 meter, gunting kabel, 10 buah jepit buaya kecil, dan 1 lampu LED. Langkah kerjanya yaitu pertama siapkan alat dan bahan, kedua peras lemon dengan cara menggulirkan lemon di atas meja dengan sedikit menekannya, yang ketiga buat sayatan di bagian tengah kulit lemon, lalu yang keempat sisihkan koin dan paku ke dalam lemon hingga setengah bagiannya masuk ke dalam lemon. Lalu koin dan paku ini harus tancap kuat di lemon, lalu dipasang berdekatan sehingga reaksi kimia dapat terjadi. Namun usahakan agar mereka tidak bersentuhan di dalam lemonnya. Lalu yang kelima, potong kabel menjadi 5 bagian, kupas kedua ujung kabel sehingga terlihat tembaganya menggunakan gunting kabel. Lalu lilitkan tembaganya ke cepit buaya. Lalu yang keenam, sambungkan semua lemon dengan salah satu sisi kabel menjepit koin logam, sementara sisi lainnya menjepit paku. Berdasarkan praktikum yang menggunakan lampu LED kami menggunakan kabel di dalam paku percobaan pada lemon yang berjumlah 3 kali itu lampu LED-nya tidak hidup, sedangkan ketika kami menggunakan 4 buah lemon kami menemukan bahwa lampu LED-nya hidup. Nah, hal ini dikarenakan karena buah lemon itu memiliki sebuah senyawa yang sangat asam yang bernama asam nitrat, di mana asam nitrat ini berfungsi sebagai zat elektrolit yang lemah, di mana zat elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik dan dapat dihantarkan ketika lemon ini dihubungkan dengan katoda dan anoda. Katoda dari praktikum ini adalah uang logam yang 500 dan anodanya adalah pakunya, sehingga ketika semuanya disambungkan menjadi sebuah rangkaian listrik, lampu LED pada praktikum itu dapat hidup. Nah, selain itu kita dapat menemukan kalau misalnya semakin banyak buah yang kita gunakan akan semakin terang juga dan akan semakin hidup juga lampu LED yang kita pakai.
pemaparan kami tentang praktikum Sel Volta. Dan praktikum yang terakhir adalah praktikum Renault. Selamat menonton. Salam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari praktek kami mengenai reaksi reduksi oksidasi. Nah, kami menggunakan dua praktek, yang pertama yang menggunakan 4 tabung air air, yang kedua menggunakan 2 tabung air. Dan kali ini saya akan menjelaskan yang menggunakan 4 tabung air air. Jadi alat dan bahan, alatnya yang pertama itu ada 4 tabung air air, yang kedua lampu spiritus, yang ketiga tabung reaksi, selanjutnya ada korek api, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, dan spatula. Bahannya ada serbuk PK, air mineral atau aqua, ada vanis, fixal, dan soda api. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja. Jadi yang pertama kita siapkan 4 tabung air air. Yang kedua kita berikan list di masing-masing tabung air air agar dapat membedakan tiap reaksi. Jadi nanti di 4 tabung air air itu kita bisa pakai angka 1, 2, 3, 4. Nah, yang ketiga tuang 80 ml mineral atau aqua ke dalam 4 tabung air air. Nah, yang keempat itu di salah satu tabung air air kita tuangkan 2 keping soda api dan kita lakukan. Jadi yang 2 keping soda api itu nanti dia jadi larutan basah. Nah, yang kelima kita tuangkan setengah sendok spatula serbuk PK ke dalam 2 tabung air kecuali larutan basah yang mengandung soda api. Yang keenam masukkan 2 sendok spatula serbuk PK ke dalam tabung reaksi dan hidupkan lampu spiritus agar bisa menghidupkan api. Nah, yang ketujuh bakar serbuk PK yang ada di dalam tabung reaksi dengan tujuan menghilangkan oksigen yang ada di dalam tabung reaksi. Apabila di saat kita memasukkan bara kayu api dan apinya tidak menyala, berarti sudah tidak ada oksigen di dalam tabung reaksi. Dan yang kedelapan kita tuangkan serbuk PK yang sudah dibakar ke dalam tabung air yang berisi larutan basah dan tabung yang berisi larutan fixal dan vanis. Nah, jadi melalui praktek ini yang telah kami lakukan mengenai reaksi mix dengan menggunakan serbuk PK dapat dilihat terdapat perbedaan hasil di masing-masing tabung air. Jadi ada 2 yang memiliki warna yang sama, ada 1 yang berwarna ungu terang dan ada juga yang berwarna hijau gelap. Jadi yang berwarna ungu terang itu dia larutan vanis sama fixal yang dicampur dengan serbuk PK yang sudah dibakar, sedangkan yang hijau gelap itu dia larutan basah yang dicampur dengan serbuk PK yang sudah dibakar. Nah, yang berwarna ungu gelap itu dia berisi air dan serbuk PK yang tidak dibakar sama sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktikum yang menggunakan 2 tabung air. Nah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu alatnya. Alatnya ada 2 tabung air dan ada pisau. Lalu bahannya yaitu serbuk PK, air mineral, air aki, dan juga bawang merah. Nah, selanjutnya proses mengerjakannya yaitu pertama iris bawang merah, lalu yang kedua tuangkan air aki dan air mineral ke setiap tabung air. Yang ketiga masukkan setengah spatula bubuk PK ke dalam setiap tabung, lalu tuangkan masukkan irisan bawang merah ke dalam setiap tabung. Dan yang terakhir aduk kedua tabung hingga merata, tapi jangan menggunakan sendok besi karena dapat menghambat terjadinya reaksi. Lalu kita amati apa yang akan terjadi dan setelah 5 menit kita bisa melihat bahwa tabung air yang berisi air aki akan berubah menjadi warna bening. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini yaitu air aki dapat mempercepat terjadinya reaksi. Jadi karena itu air aki bisa disebut sebagai katalis.